Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai resiko politik. Di sini nama saya Devi Gisler Ramadhani, NIM 181500109, dan juga teman-teman saya. Nama saya Dinda Amelia Dwi Kristianinrum, NIM 181500254. Saya akan menjelaskan tentang pengertian resiko politik. Resiko politik adalah kerugian yang diderita oleh suatu negara, industri, perusahaan, atau investor yang disebabkan karena terjadinya faktor resiko, seperti perubahan situasi politik dan keputusan strategi suatu negara, terkait dengan faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Resiko politik sangat terkait dengan resiko-resiko lainnya, terutama resiko bisnis, hukum, reputasi, dan resiko strategi, sehingga para ahli menyarankan agar manajemen resiko politik diintegrasikan dalam sistem pengendalian resiko perusahaan yang terpadu atau enterprise risk management. Tujuannya agar seluruh dampak resiko dapat diantisipasi dengan baik. Macam-macam resiko politik. 1. Resiko ketidakstabilan umum atau general instability risk. Resiko ini berkaitan dengan ketidakpastian terhadap kelangsungan hidup atau masa depan dari sistem politik negara. Bentuknya bisa meliputi revolusi atau agresi internal. 2. Resiko ekspropriasi atau expropriation risk. Resiko ini berkaitan dengan kemungkinan bahwa pemerintah negara bertujuan akan mengambil tindakan-tindakan tertentu, semisal pembatalan kontrak, pemberhentian, eksplorasi, konfiskasi, dan lain-lain, untuk membatasi kepemilikan asing atau mengendalikan perusahaan asing negara atau mengubah arus strategi demi kemajuan suatu negara. Selanjutnya akan disampaikan oleh Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dengan NIM 181500259. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya yang bernama Dinda Amelia. 3. Resiko operasi atau operation risk. Risiko ini muncul karena adanya ketidakpastian bahwa pemerintah negara tujuan akan memaksa atau menghambat operasi bisnis perusahaan asing atau lokal dalam segala aspek dalam kurung produksi, keuangan, dan pemasaran. 4. Resiko keuangan atau dalam kurung financial risk. Kemungkinan pemerintah negara tujuan membatasi atau menghambat kemampuan cabang perusahaan asing untuk mentransfer pembayaran, modal, atau laba ke perusahaan induknya. Hubungan politik dan ekonomi. Politik dan ekonomi merupakan rumpun sosial dan kedua cabang ini memiliki hubungan yang sangat erat. Dua aspek ini tidak bisa dipisahkan karena memiliki hubungan yang sangat erat. Bila mereka berdiri sendiri, niscaya akan terjadi sebuah masalah yang besar di suatu negara tersebut. Sedangkan politik merupakan ilmu yang mempelajari selak-belut tentang tata negara, baik yang berhubungan dengan pembangunan ataupun keadilan. Jadi bisa dikatakan bahwa politik dan ekonomi sangat berhubungan erat. Selanjutnya akan disambungin oleh teman saya Devi Gesila. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Wulandari. Di sini ini ada video mengenai kasus risiko ekspropriasi.
Sahabat Kompas.com, Presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia tidak akan mengekspor nikel dalam bentuk bahan mentah. Keputusan itu membuat hubungan perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa semakin memanas. Meski berujung pada gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia ke World Trade Organization atau WTO, Jokowi mengaku tak akan gentar. Ia memastikan pemerintah tidak akan mundur dan memilih menghadapi gugatan yang dilayangkan Uni Eropa. Jokowi mengatakan pemerintah akan menyiapkan pengacara-pengacara kelas internasional untuk menghadapi persoalan ini. Memang ini tahapan-tahapan, ada transisinya dan harus berani kita mengatakan tidak, seperti pada saat nikel kita bilang tidak. Meskipun kita digugat di WTO nggak apa-apa. Yang nikel kita, barang-barang kita mau kita jadikan pabrik di sini, mau kita jadikan barang di sini, hak kita dong. Sekali lagi harus punya keberanian. Jangan sampai kita grogi gara-gara kita digugat di WTO. Jadi siapkan lawyer yang kelas internasional, nggak kalah kita. Presiden Jokowi melihat besarnya potensi pemanfaatan nikel dibandingkan jika diekspor dalam bentuk bahan mentah. Salah satunya yakni dimanfaatkan untuk diolah menjadi katoda baterai stainless steel dan pengembangan industri mobil listrik. Kedepannya, Presiden juga akan menerapkan kebijakan yang serupa pada bauksit atau biji aluminium hingga sawit. Baik, itulah video dari contoh kasusnya. Di sini bisa dilihat dari kasus di samping mengenai resiko politik atau ekspropriasi, di mana kasus ini terkait Presiden RI mencoba untuk memutus ekspor biji nikel dalam bentuk bahan mentah ke Uni Eropa. Karena menurutnya pemberhentian ini untuk meningkatkan kesejahteraan negara. Menurut Jokowi, potensi pemanfaatan nikel ini sangat besar, yang dimana sumber daya itu bisa diolah di negeri sendiri. Pemanfaatan itu membuka kesempatan bagi RI untuk mengembangkan industri mobil listrik dan menyumbangkan pendapatan luar negeri. Tetapi dari pihak Uni Eropa tidak terima dan menggugat RI ke Badan World Trade Organization atau WTO. Solusi dari video atau kasus tadi itu memang benar apa yang akan direncanakan oleh pemerintah terhadap pemberhentian ekspor biji nikel. Tetapi menurut kami alangkah lebih baik jika dinegosiasi terlebih dahulu terhadap Uni Eropa. Karena juga menghindari risiko dari politik Uni Eropa terkait gugatannya ke WTO. Bisa kita lihat juga jalur perdagangan Indonesia ke Uni Eropa juga sangat penting dan tidak hanya terfokuskan ke masalah biji nikel saja. Thank you. Itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dalam pengucapan kata ataupun penulisan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.